Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zulfitriani Umari MHI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Perikatan Islam. Dan sekalian teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Eliza Julianti. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari bab 7 yang berjudul Perikatan Islam berbasis bagi hasil. Yang pertama adalah musyarakah. Musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya rukun syarat musyarakah. Yang pertama, kedua belah pihak yang berserikat. Yang kedua, barang yang menjadi objek berserikat atau modal. Yang ketiga, sikhat dengan syarat harus lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengolahan dana. Selanjutnya, dasar hukum musyarakah atau syirkah dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-12 dan Quran Surat Syad ayat ke-24. Jenis-jenis syirkah yang pertama adalah syirkah amlak, yaitu bila lebih dari satu orang memiliki jenis barang tanpa akad bait bersifat ikhtiari dan jabari, artinya barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Yang kedua, syirkah uqud, yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama dengan modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan. Baiklah, cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dimyati dari kelompok 6. Ingin menjelaskan tentang muhadharabah. Pengertian muhadharabah menurut para fuqaha. Muhadharabah adalah akad antara dua pihak saling menanggung. Salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dasar hukum muhadharabah dalam ayat Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf yang artinya, perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang ketiga, ijma. Yang keempat, qiyas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aprilia Sarimonalisa akan menjelaskan tentang rukun dan syarat bagi hasil mudharabah. 1. Adanya dua pihak atau pihak penyedia dan pihak pengelola. Para pihak syahib almal dan mudharabah disyaratkan: 1. Cakap bertindak hukum secara syar'i. 2. Memiliki wilayah at-takwil wa al-kila, kewenangan mewakilkan memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa. 2. Pernyataan ijab kabul dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak. Penerimaan dan penawaran harus eksplisit. Penerimaan dan penawaran diterima pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis. 3. Modal ialah jumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha. Modal harus jumlahnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai. Modal tidak dapat berbentuk piutang. 4. Kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai pertimbangan muqabil modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. Kegiatan usaha adalah hal eksekutif mudharib. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan.
Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dalam Islam. 5. Adanya keuntungan mengenai keuntungan. Disyaratkan bahwa keuntungan tidak boleh dihitung dari jumlah modal. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. Nisbah ditentukan dengan persentase. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. 4. Kedudukan mudharabah. Hukum mudharabah berbeda-beda karena adanya perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadikan modal mudharabah yang tergantung pada keadaan. Karena pengelolaan modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelolaan modal merupakan waktu pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai wakatullah Allah. Hukum mudharabah yang tidak sah. Jika adat mudharabah tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, berbunuhlah dengan jaring milik saya dan hasilnya bulannya untuk kita berdua. Oleh karena itu, jika mudharabah tidak memperoleh keuntungan, maka dia berhak mendapatkan upah umum. Tidak boleh mempekerjakan seorang secara paksa, tidak boleh menganiayanya, tidak menghalangi haknya, atau tidak mengulur-ulur pembayaran atau mendapatkan sesuatu kemanfaatan darinya tanpa upah. Satu, kekuasaan mudharabah. Para imam mazhab sepakat bahwa amil mudharab adalah orang yang pemegang amanah berkaitan dengan modal yang ada di tangannya, di mana kedudukan modal itu seperti wadah sudah dipegang oleh pengelolaan dan sudah dijalankan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya, sebagian upah karena tindaknya atas izin pemilik modal. Ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk milik modal. Jika kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik, karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas apapun kecuali atas kelalaiannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.